Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita, supaya ketika kita sehat dan tinggal dalam sukacita, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi seluruh perjalanan kehidupan kita, apalagi terlebih ketika kita menghadapi begitu banyak pergumulan. Hanya sukacita dari Tuhan yang membuat kita tenang, dan kita dapat melawan semua pergumulan-pergumulan yang terjadi, dan kita boleh berjalan dengan tenang. Dan saya sangat senang sekali masih bisa untuk bersekutu bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, memberkati hambanya juga untuk tetap boleh memberitakan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan menerima penebusan itu adalah orang yang sudah hidup dalam hidup yang baru. Hidupnya bukan lagi hidup yang lama. Hidup ketika dia masih belum mengenal Tuhan, masih hidup di dalam dosa itu. Orang yang belum ditebus oleh Kristus, yang tinggal dalam dosa, maka hidupnya selalu saja melakukan dosa. Kehidupan yang lama. Sama seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 dari firman Tuhan ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi sudah diingatkan bahwa orang-orang yang sudah ditebus jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang apa? Yang tidak mengenal Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dan pengertiannya yang gelap. Jadi jangan lagi tinggal dalam pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi orang-orang yang sudah ditebus Kristus harus hidup dalam persekutuan. Makanya saudara-saudara, mari bersekutu terus, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya, supaya Tuhan juga sukacita melihat kita, karena kita terus mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi saudara-saudara, orang yang hidup dalam dosa, maka dia melakukan segala yang berbau dengan kecemaran. Hidupnya penuh dengan kecemaran. Itulah orang-orang yang belum ditebus oleh Kristus, yang tinggal dalam kehidupannya yang lama dan tinggal dalam kehidupannya yang gelap. Makanya Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus dan menjadikan dia menjadi Tuhan bagi kita, kita tidak akan mungkin lagi akan tinggal dalam kehidupan kita yang lama itu. Itu sudah kita tinggalkan, karena hidup dalam kehidupan yang lama itu adalah kegelapan. Sementara ketika kita menerima penebusan Kristus, maka Kristus sudah menerangi kita, sehingga kita akan menjadi terang di dalam Kristus itu sendiri. Amin. Oleh karena itu tidak akan mungkin orang yang tinggal dalam terang akan melakukan lagi hal-hal kegelapan. Itu. Jadi makanya
Jangan lagi melakukan apa? Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga perkataan-perkataan kotor, pikiran-pikiran yang kotor. Itu jauhlah semuanya dari kehidupan orang-orang yang percaya. Itu yang akan kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi makanya ketika kita menyadari bahwa hidup kita di dalam Kristus dan sudah ditebus oleh Kristus, maka yang lama sudah harus ditinggalkan semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini makanya dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini satu bentuk hidup orang-orang yang apa? Yang sudah tinggal di dalam Kristus, yang menjadi manusia yang baru. Dia akan menjadi ramah. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang egois, yang tinggi hati, sombong, dan angkuh, yang selalu memandang rendah orang lain. Dia akan menjadi orang yang ramah. Karena apa? Karena dia telah memperoleh hal yang luar biasa dari Kristus, penghargaan. Karena Yesus sangat-sangat mencintai kita dan menghargai kita. Sebenarnya kita adalah manusia yang tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan karena dosa kita. Kita adalah orang yang rendah, menjijikkan, dan orang-orang yang jorok di hadapan Tuhan tidak dipandang. Tetapi karena kasih Kristus, maka Tuhan mengangkat kita, menjadikan kita orang yang mulia, orang yang penuh penghargaan. Makanya saudara-saudara, tanda orang yang betul-betul dia sudah ditebus oleh Kristus, maka dia pasti akan ramah satu dengan yang lain. Dia tidak akan sombong, tidak akan angkuh, tinggi hati, yang suka memandang rendah orang lain. Itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Tapi kalau orang-orang yang belum ditebus oleh Kristus, maka dia selalu memandang orang dengan rendah, sombong. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, makanya dikatakan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Itu. Jadi saudara-saudara, harapan daripada setiap orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka mereka harus tinggal dalam kasih. Itu. Dan yang paling penting adalah orang dia mau mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ampuni. Kadang-kadang memang hidup dalam pengampunan ini sangat-sangat susah. Karena apa? Karena pergumulannya begitu berat. Pergumulan kedagingan kita dan pergumulan roh kita. Roh kita mau mengampuni orang lain, tapi kedagingan kita selalu hanya mau menonjolkan kemarahan, kegeraman, kekecewaan, kesedihan, sehingga kita membenci orang lain dan tidak mampu untuk mengasihi orang lain, apalagi mengampuni dia. Tetapi saudara-saudara, sama seperti Kristus sudah mengampuni kita, kita sudah diampuni oleh Kristus, maka hendaklah kita juga harus mau mengampuni orang lain. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi ini pekerjaan yang sulit. Walaupun bukan berarti bahwa ini tidak bisa kita lakukan. Harus bisa kita lakukan. Dan ini pelajaran yang terus harus boleh kita semakin tingkatkan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah orang-orang yang tinggal dalam keramahan, penuh kasih, dan penuh dengan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami diteguhkan dan diingatkan bahwa ketika kami sudah ditebus oleh Kristus, maka kami harus hidup dengan hidup yang baru, cara yang baru, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kami dan apa yang sudah kami terima dari Kristus itu sendiri. Kristus sudah mengampuni kami, Kristus sudah mengangkat kami menjadi orang yang berharga, tidak memandang rendah kami. Maka kami juga harus ramah, penuh kasih, dan mau mengampuni orang lain. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah menjadi orang yang tinggal dalam Kristus sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam